Shalom adik-adik, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya, dan tetap bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat orang-orang untuk membantu pekerjaan mereka. Contoh kenampakan buatan yaitu pelabuhan, bandara, kebun binatang, dan perumahan penduduk. Hari ini kita akan membahas pelabuhan. Pelabuhan terdiri dari 9 huruf, yaitu P, E, L, A, B, U, H, A, dan N. Dalam bahasa Inggris, pelabuhan disebut anchorage. Pelabuhan yaitu tempat berlabuhnya kapal dan pemberhentian kapal ke tempat tujuan. Ada banyak pelabuhan besar yang terkenal di Indonesia. Di antaranya yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, berada di Jakarta. Pelabuhan Merak, berada di Banten. Dan Pelabuhan Tanjung Perak, berada di Surabaya. Dan masih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Adik-adik, di pelabuhan terdapat banyak sekali jenis kapal. Di antaranya yaitu yang pertama, kapal pesiar. Kapal ini merupakan kapal besar yang fungsinya untuk rekreasi. Fasilitas di kapal ini juga sangat lengkap, seperti fasilitas yang ada di hotel. Yang kedua, kapal feri. Kapal ini fungsinya yaitu sebagai kapal penyeberangan. Bukan hanya untuk penumpangnya saja, tapi di kapal feri juga bisa mengangkut kendaraan, seperti mobil, bus, truk, dan motor. Yang ketiga, kapal tanker. Kapal ini fungsinya yaitu untuk mengangkut minyak bumi. Nah adik-adik, berbicara soal kapal, Kak akan menceritakan kepada kalian tentang kisah Paulus saat berada di kapal menuju ke Roma. Mari kita buka di kitab Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-22 sampai 25. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Jadi adik-adik, saat itu Paulus sudah menjadi tahanan. Ia ditahan karena memberitakan Injil. Kemudian, Paulus bersama tahanan lain akan dibawa ke Roma. Ketika dalam pelayaran, cuaca saat itu sedang tidak bagus, sehingga perjalanan mereka terhambat. Kapal mereka berlabuh di pelabuhan indah di negara Yunani. Paulus memperingatkan kepada perwira supaya tidak melanjutkan pelayaran, karena mereka semua juga kapal akan tenggelam di laut. Namun, perwira tidak menurut. Ia lebih percaya kepada perkataan nahkoda kapal. Akhirnya, mereka kembali berlayar dan angin badai besar menimpa mereka. Seisi kapal sangat ketakutan. Paulus menghibur mereka dan menguatkan hati mereka. Karena malaikat Tuhan berkata kepada Paulus bahwa mereka akan selamat dari badai itu dan bisa sampai ke Roma. Kemudian, seseorang melihat daratan dan awak kapal berusaha untuk melarikan diri menggunakan perahu kecil. Namun, Paulus mengingatkan mereka supaya tetap berada di kapal. Akhirnya kapal mereka kandas dan mereka terdampar di Pulau Malta. Seperti yang dikatakan Paulus bahwa mereka semua selamat. Namun, pengawal ketakutan bahwa para tahanan akan kabur. Sehingga mereka meminta kepada perwira supaya semua tahanan dibunuh. Perwira tidak setuju karena ia menyukai Paulus. Dan mereka akhirnya bisa sampai ke Roma menggunakan kapal lain. Nah adik-adik,
Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah Paulus tetap tenang di saat badai yang sangat menakutkan. Juga di saat orang lain begitu panik dan khawatir. Paulus percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Sebesar apapun badai itu, Tuhan kita jauh lebih besar dibandingkan badai apapun. Juga termasuk masalah yang kita hadapi saat ini. Baiklah adik-adik, Kak Okta akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas untuk kelas besar yang pertama, menggambar kapal feri dan pelabuhannya. Kemudian, menuliskan tempat yang ingin kalian kunjungi dengan menggunakan kapal feri itu, dan menjelaskan alasannya. Nah, ini contoh gambar yang Kak Okta buat ya. Dan, jika sudah besar nanti, Kak Okta ingin ke Sumatera menggunakan kapal feri untuk mengunjungi saudara-saudara Kak Okta yang ada di sana. Kemudian untuk tugas kelas kecil yaitu menggambar perahu yang sedang digoncang badai. Kemudian menuliskan ayat hafalan Yesaya 26 ayat yang ketiga. Nah, ini contoh gambarnya ya adik-adik. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.